Hadirin dan pemirsa, selamat datang di acara debat putaran kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilbub Klaten tahun 2015. Untuk membuka acara, marilah kita sambut Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, Ibu Siti Farida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Bupati Klaten dan Dim Kabupaten Klaten, Bapak Kapolres, Ketua Pengadilan. Yang saya hormati anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Profesor Sudarto sebagai moderator. Yang saya hormati rekan-rekan anggota dan sekretaris KPU Kabupaten Klaten, ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Klaten, pimpinan partai politik, dan yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1, Bapak Haji Mustafid Fauzan SE dan Bapak Haji Sri Harmanto SE MSI atau Faham, Bapak One Krisnata dan Bapak DRS Haji Sunarto M.Hum atau Oketo, dan Ibu Hajah Sri Hartini SE, Ibu Hajah Sri Mulyani Sri Kandi Berhati Mulia. Dan yang saya hormati seluruh pendukung pasangan calon, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Kabupaten Klaten, serta yang saya cintai, seluruh rekan-rekan penyelenggara di Kabupaten Klaten. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang murbeng dumadi yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dipertemukan dalam kesempatan yang sangat baik, insya Allah penuh barokah. Dalam kesempatan ini saya tidak akan matur banyak, yang terutama adalah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Klaten serta seluruh aparat keamanan yang senantiasa mendukung serta memfasilitasi seluruh tahapan pemilu di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini saya mohon izin kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilihan di Kabupaten Klaten. Saya menegaskan kepada seluruh PPK di 26 kecamatan, seluruh PPS di 401 desa, dan seluruh KPPS di 1.880 TPS. Laksanakan tahapan tanpa kenal kata mundur. Tegakkan peraturan dan bertanggungjawabkan semua proses. Karena kita akan mempertanggungjawabkan kepada seluruh peserta pemilu, kepada seluruh masyarakat, dan akan tercatat dalam mahkamah sejarah. Kepada seluruh penyelenggara pemilu, mari kita bergandengan tangan, rapatkan barisan, koordinasi, vertikal, horizontal, bergandengan tangan bersama dengan seluruh stakeholder, bersama dengan peserta pemilu, jajaran pengawas, untuk memastikan bahwa Pilbub Klaten adalah bagian dari jejak langkah mewujudkan kejayaan Klaten dan terutama kejayaan rakyat Klaten. Joyo Joyo Wijayanti, Rahayu Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, mari kita sambut dengan hangat moderator debat Profesor Sudarto Prawoto Hadi, MES, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apakah suara saya bisa didengar dari belakang? Selamat datang di debat calon bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2015 putaran kedua yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Klaten. Tema debat pada pagi hari ini adalah
kesejahteraan rakyat. Telah hadir di tengah-tengah kita 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Klaten tahun 2015. Segera kita undang pasangan calon nomor 1, Bapak Mustafid Fauzan SE dan Bapak Sri Harmanto SEMSI. Pak Fauzan dan Pak Harmanto dengan tagline paham. Dipersilakan. Silakan. Bapak di sebelah kanan. Baik. Selanjutnya kita undang pasangan calon nomor 2, Bapak One Krisnata. Benar. Dan Bapak Haji Sunarto M. Hum, Pak One dan Pak Sunarto dengan tagline Oke toh. Dipersilakan. Baik. Selanjutnya kita undang pasangan calon nomor 3, Ibu Hajah Sri Hartini SE dan Ibu Sri Mulyani. Hadirin yang saya hormati, agar debat berjalan dengan lancar, tertib, damai, penuh persaudaraan, mari bersama kita simak tata tertib debat.
Tata tertib debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilbub Klaten tahun 2015. Semua peserta dan hadirin harus bersikap sopan dan tertib. Pasangan calon dan semua hadirin tidak diperbolehkan melakukan tindakan atau pernyataan yang provokatif menyerang pribadi, kelompok, golongan, suku, agama, ras, atau pasangan calon lain. Pasangan calon, tim kampanye, dan pendukung harus mematuhi alokasi jumlah pendukung yang disepakati, yaitu maksimal 50 orang. Pendukung pasangan calon harus menggunakan ID card yang telah disiapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten. Undangan umum harus menunjukkan undangan dari KPU Kabupaten Klaten. Pasangan calon yang menyampaikan pandangan, jawaban, dan tanggapan berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh moderator. Pendukung pasangan calon hanya diperbolehkan memberikan yel-yel sesuai dengan alokasi waktu atau kesempatan yang ditentukan, yaitu paling lama 1 menit. Pendukung pasangan calon tidak diperkenankan membawa alat peraga kampanye ke dalam ruangan debat. Selain moderator, semua hadirin tidak diperkenankan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terhadap pasangan calon. Pertanyaan yang diajukan oleh moderator dirumuskan oleh tim pakar yang ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Klaten. Baik, hadirin yang saya hormati, segera kita masuki segmen pertama dari debat ini adalah penyampaian visi dari para pasangan calon, visi tentang kesejahteraan rakyat. Bagaimana Klaten di bawah 5 tahun ke depan oleh para pasangan calon. Saya akan memulai mengundang pasangan calon nomor 1, Pak Fauzan dan Pak Harmanto, untuk menyampaikan visinya tentang kesejahteraan rakyat selama 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Klaten, yang kami hormati Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten, yang kami hormati Muspida Kabupaten Klaten, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh politik, dan para relawan yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam satu tekad, satu semangat untuk Klaten ke depan yang lebih baik. Semoga dengan niat ikhlas kita semua Allah memberikan keberkahan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami dari pasangan nomor urut 1 Faham ingin menyampaikan beberapa hal terkait dalam rangka untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten. Menurut pandangan kami, Kabupaten Klaten butuh penanganan yang sangat intensif, butuh perhatian yang benar-benar fokus, karena dalam posisi yang sungguh sangat memprihatinkan. Tidak sebanding dengan letak geografis Kabupaten Klaten yang seharusnya menjadi maskot perekonomian yang ada di Solo Raya. Tapi realita yang ada saat ini, Klaten mengalami kelambatan dalam sektor perekonomian, dalam sektor lajunya tingkat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten. Terbukti tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten tertinggi se-Solo Raya, kurang lebih sekitar 15%. Dan masuk dalam zona merah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi. Dan yang kedua, daya saing UMKM yang ada di Kabupaten Klaten sangat lemah. Ini menjadi sebuah tantangan buat kami pasangan Faham dalam rangka untuk... Waktunya habis, Pak Fauzan. Terima kasih, Pak Fauzan. Kita lanjutkan dengan penyampaian visi pasangan calon nomor 2, Pak One, Pak Sunarto. 2 menit mulai sekarang. Terima kasih Pak Sudarto. Untuk sambutan akan dibacakan oleh Pak Narto. Cuma saya ingin menghimbau untuk pendukung kami, jaga dan tunjukkan kesopan santunan, nggih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Sudarto, yang saya hormati Ketua KPU beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Panwas KAP beserta jajarannya, yang saya hormati Muspida Plus, yang saya hormati Bu Bapak sekalian tamu undangan yang hadir pada gedung yang terhormat ini. Tak lupa kami ucapkan dan ucapan terima kasih perhatian yang setinggi-tingginya kepada pendengar, penonton TV dimanapun Anda berada. Hari ini meneguhkan komitmen kami secara spiritualitas, kebersamaan, kegigihan. Kami ingin bekerja keras bersama masyarakat untuk menjadikan Klaten yang kuncoro melalui pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan kesejahteraan ini sesuai dengan debat yang kedua ini, Prof, bahwa kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat ini akan kita gapai, akan kita dekati dengan mengupayakan tata kelola pemerintahan. Kemudian yang kedua, kita akan mendekatkan potensi lokal, pemberdayaan ekonomi, kemudian pemberdayaan pemerintahan desa, pemerintahan yang aspiratif, komparatif, dan transparan. Hal inilah yang menjadi syarat kita untuk bertekad, berjuang, bekerja keras bersama masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak One, Pak Sunarto. Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan dengan menyimak bersama visi dari pasangan calon nomor 3, Ibu Hartini, Ibu Mulyani. 2 menit dari sekarang. Ya, matur nuwun. Semua tamu undangan yang terhormat, semuanya baik-baik, nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang saya hormati Saudara Moderator Profesor Sudarto, yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua Pengadilan, dan yang saya hormati Ketua KPU, Bawaslu dan jajarannya, dan yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mas Fausan, Pak Harmanto, Pak Ono, dan sahabat kami Pak Narto. Hadirin yang berhati mulia, perkenankanlah kami menyampaikan pokok-pokok pikiran hati mulia berkenaan dengan tema debat kedua mengenai aspek kesejahteraan, potensi lokal, dan kepemimpinan. Kami menawarkan kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan secara sinergi dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan berkeadilan. Dengan dilandasi semangat emansipasi wanita, kami terpanggil untuk kemajuan Klaten ke depan dengan visi mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Visi itu kami terjemahkan ke dalam 8 misi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Diilhami Trisakti Bung Karno bahwa masalah kesejahteraan, optimalisasi potensi lokal, dan ekonomi kerakyatan menjadi api perjuangan kami. Selanjutnya, kepemimpinan merupakan faktor penting mencapai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Terima kasih. Merdeka! Kita sudah mendengarkan visi dari ketiga pasangan calon. Kita beri semangat untuk ketiga pasangan calon kita.
Kita masuki sekarang segmen yang kedua. Segmen yang kedua ada 2 pertanyaan yang dirumuskan oleh para tim pakar. Akan kita bagi menjadi 2 sesi. Waktu untuk menjawab 2 menit. Saya akan mulai sesuai dengan urutan nomor 2, Pak One, Pak Sunarto. Pak One, Pak Sunarto, misi Bapak yang ketiga yang tertuang di dalam visi yang Bapak sampaikan adalah akan melaksanakan pengembangan kawasan wilayah menuju One Village, One Product, 1 desa, 1 produk. Jelaskan bagaimana upaya konkret dalam mewujudkan gagasan tersebut berdasarkan pada keunggulan kompetitif dan komparatif. Dipersilakan, 2 menit. Ya, terima kasih Pak Darto. Ini kaitannya dengan pembangunan ekonomi pedesaan, di mana kami berencana setiap desa memang betul ada One Village, One Product, di mana nanti kita bisa bersama-sama dengan masyarakat, dan masyarakat bisa berkonsentrasi terhadap produk tersebut, seperti misalnya bayat dengan batiknya, lalu ceper dengan logamnya, lalu daerah Polanharjo dengan minapolitannya, dan lain-lainnya. Kita bisa fokus membantu mereka untuk memajukan berbasis perekonomian desa, Pak. Artinya begini, besok itu yang kita kembangkan justru pedesaan dahulu berdasarkan potensi-potensi yang mereka miliki. Dengan begitu desa bisa mandiri, bisa lebih maju, masyarakatnya bisa bergerak ke depan, bersama-sama tidak ketinggalan dengan wilayah perkotaan. Monggo Pak Narto dilanjut. Masih ada 57 detik, Pak Terima Sunarto. kasih, Prof. Untuk hal itu, kalau rakyat memberi mandat, Allah memberi ridho, itu menjadi unggulan kami untuk menjawab kesejahteraan rakyat. One Village, One Product ini merupakan unggulan di pedesaan. Di sanalah kita akan awali proses ekonomi bergerak, kemudian di sanalah produk kita memberikan fasilitas yang unggul, sehingga produk-produk One Village, One Product ini di daerah kita masih banyak. Misalnya di wilayah Kecamatan Ceper, Cor Logam, kemudian di Mbayat ada batik, kemudian di Cokro Dulum ada produk minapolitan. Hal inilah yang menjadikan kami yakin bahwa kalau rakyat memberi mandat, Allah meridhoi, hal ini kesejahteraan akan kita upayakan, kemudian kami sebagai fasilitator. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang akan kita tujukan kepada calon pasangan nomor urut 3, Ibu Hartini, Ibu Mulyani. Di misi Ibu yang ketiga tertulis bahwa Ibu akan menumbuh kembangkan sentra-sentra dan usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Bagaimana misi tersebut dijabarkan dalam program yang konkret. Dipersilakan, 2 menit dari sekarang. Matur nuwun Pak Moderator untuk pertanyaannya. Ekonomi kreatif memang merupakan konsep baru. Kata kuncinya, ekonomi kalau zaman dahulu adalah berdasarkan sumber daya alam. Kalau untuk zaman sekarang, ekonomi berdasarkan sumber daya manusia. Ekonomi kreatif dengan potensi lokal yang ada di Kabupaten Klaten sudah banyak berkembang. Contoh saja dengan kreativitasnya para pengrajin, kita contohkan lurik yang ada di Medan. Dahulu kalau lurik itu kesannya ya lurik-lurik, tapi dengan kreativitas para pengrajin, lurik itu dibuat dengan segenap cara, dengan modifikasi motif yang beraneka ragam, dan juga ada namanya lurik yang di batik, dan di Mbayat juga ada batik. Dulu batik itu biasanya warnanya tidak ada warna alam, untuk sekarang ada batik warna alam. Dan dulu biasanya batik itu hanya batik tulis dan batik printing, tapi dengan segala kreativitas para pengrajin sekarang sudah berkembang pesat. Itu adalah salah satu contoh
pengrajin-pengrajin yang ada di Kabupaten Klaten telah berkreatif mengembangkan idenya, mengembangkan UKM-UKM yang ada, sehingga potensi lokal yang ada di Kabupaten Klaten sekarang bisa bagus, dan lurik di Kabupaten Klaten sudah terkenal di seluruh Indonesia sampai bisa diekspor di luar negeri. Matur nuwun. Masih ada 25 detik. Untuk menahan potensi, yaitu saya menambah mewujudkan kapasitas perekonomian daerah berbasis dan agropolitan dan klaster UMKM. Ya, kemudian meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis pada potensi lokal, menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kita tujukan kepada calon pasangan nomor 3, Pak Fauzan Pak Harmanto. Pak Fauzan Pak Harmanto, di misi Bapak yang ke-6, bahwa salah satu misi saudara adalah meningkatkan pembangunan sosial ekonomi dengan memfasilitasi pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal. Menurut saudara, potensi lokal apa yang perlu dikembangkan dan bagaimana mengembangkannya? Terima kasih. Kami dari pasangan Paham berusaha dengan sungguh-sungguh dalam rangka untuk membangun perekonomian Kabupaten Klaten, terutama dalam rangka untuk mengembangkan, memajukan potensi-potensi lokal yang khususnya ada di masing-masing desa. Karena kami menganggap bahwa terbangunnya sektor perekonomian secara menyeluruh itu sumbernya dari ekonomi mikro, ekonomi kerakyatan. Nah, pada saat ini minim sekali perhatian dari pemerintah daerah khususnya kepada para pelaku usaha UMKM, padahal UMKM yang ada di Kabupaten Klaten kurang lebih sekitar 135.000, cuman tidak memiliki daya saing yang kuat. Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat kami dalam rangka untuk menguatkan sektor perekonomian, dalam rangka untuk mengurangi tingkat pengangguran, mengentaskan kemiskinan, karena sumbernya adalah sektor perekonomian. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi potensi lokal yang ada di masing-masing desa, semua sektor, tidak hanya ekonomi, sosial, budaya, tapi titik beratnya dalam rangka untuk membangun kesejahteraan, maka fokus kami adalah kesejahteraan, ada sektor perekonomian. Yang kedua, kami akan memberikan support lewat program-program pemerintah supaya program-program pemerintah dalam rangka untuk penguatan UMKM ini bisa tepat guna, tepat sasaran, maka kami akan memperbaiki sebuah sistem yang mana dengan kriteria atau prosedur yang benar-benar layak untuk menerima bantuan, yaitu untuk para UMKM. Dan yang ketiga, pemerintah daerah benar-benar menjadi fasilitator, tidak hanya sebatas menelurkan sebuah program, tapi benar-benar menjadi fasilitator, terutama dari sisi promosi, dari sisi pemasaran, dengan trade center, yang mana Baik, sudah kita selesaikan segmen kedua sesi yang pertama. Kita masuki sekarang sesi kedua dari segmen yang kedua. Pertanyaan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Klaten. Lalu bagaimana visi para calon merespon terhadap persoalan-persoalan itu. Sesuai dengan urutan, akan kita mulai dengan Ibu Hartini dan Ibu Mulyani. Bu Hartini dan Bu Mulyani, sebagaimana kita ketahui bersama, masih marak kegiatan penambangan pasir dan batu yang menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Bagaimana visi kesejahteraan Ibu untuk menanggulangi masalah penambangan pasir dan batu tadi? Ibu silakan. Matur nuwun Pak Moderator. Untuk penambangan liar sampai sekarang saya lihat tidak ada penambangan liar.
pengusaha penambang liar di atas semuanya sudah memegang izin dari provinsi ataupun Kabupaten Klaten. Kalau toh sampai ada ke depan ada penambangan liar, kami berkomitmen dengan penegak hukum untuk menindak tegas agar penambangan liar itu tidak ada, dan kami selalu akan mentaati aturan-aturan yang ada. Dan kalau sampai penambangan liar itu nekat dilaksanakan, kami bekerjasama dengan penegak hukum akan menindak tegas dengan memberhentikan penambangan liar tersebut, dan kami juga akan menyita alat penambangan liar tersebut. Matur nuwun, Pak. Ibu Hartini, penambangan. Saya mau menambah sedikit untuk masalah penambangan di tambang di Kabupaten Klaten, ialah Bapak Bupati sudah memperdakan untuk izin. Jadi semua tambang sekarang tidak liar, semua ada izinnya dan diatur oleh undang-undang dari kabupaten, yaitu supaya yang nambang-nambang liar itu tidak kemana-mana. Jadi semuanya sudah punya izin yang pasti. Demikian dari kami. Baik. Dari pasangan nomor 3 kita ke Pak Fauzan, Pak Harmanto. Pak Fauzan, Pak Harmanto. Persoalan akut atau serius yang kita hadapi sekarang ini adalah korupsi yang berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Korupsi yang berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Bagaimana visi kesejahteraan Bapak berdua di dalam menanggulangi persoalan ini? Yang pertama dalam rangka untuk mengantisipasi korupsi, mengurangi tingkat penyelewengan anggaran terutama di Kabupaten Klaten. Yang paling utama saya ingin menerapkan 3G, Pak. Good governance, good economic growth, dan good public service. Yang pertama, good governance. Ini menyangkut masalah kebijakan seorang pemimpin, menyangkut masalah kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi teladan, bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi motivator, bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi pengendali. Nah, seperti apa yang menjadi ajaran dari leluhur kita, Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangan karsa, tuturi handayani. Nah, ini langkah-langkah konkret yang akan saya tempuh dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan anggaran, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan, yaitu pengendalian secara terpadu lewat instansi atau lembaga pengawas, baik Bawasda, Bawasprov maupun BPK. Dan pemerintah daerah benar-benar memberikan sebuah dorongan lewat transparansi anggaran, terutama menajamkan perencanaan dalam penyusunan APBD, menitik beratkan pada tingkat efektif dan efisiennya anggaran atau kegiatan yang akan disalurkan atau akan dialokasikan anggaran untuk masyarakat Kabupaten Klaten. Ada 13 detik, Pak Harmanto. Saya namakan sebetulnya kita ada 3 tahapan. Mestinya sebagai seorang pemimpin ini yang bisa memberikan keteladanan, kemudian yang bisa menjabarkan visi dan misi dan sebagainya terhadap anggota selaku sebagai bawahan, sehingga bawahan ini benar-benar akan bisa mengaktualisasikan apa yang jadi visi misi pimpinan, kemudian tujuan kemiskinan akan bisa dicapai. Makasih Pak Harmanto. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kepada Pak One Pak Sunarto. Pak One Pak Sunarto, praktek-praktek pembangunan di Kabupaten Klaten selama ini kurang memperhatikan kearifan lokal dan budaya. Bagaimana visi kesejahteraan dari Bapak berdua untuk mengakomodasi atau mengintegrasikan kearifan lokal dan budaya dalam pembangunan? 2 menit dari sekarang. Terima kasih, Prof.
terkait dengan kearifan lokal dan budaya. Hal ini menjadikan potensi ketika rakyat itu bisa mengelola secara baik. Budaya adalah satu kapasitas sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten. Oleh karenanya di Klaten ini selain sebagai kota budaya, juga menjadikan satu budaya itu sebagai aset oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Kalau kelak rakyat memberi mandat, kemudian Allah meridhoi, maka budaya-budaya lokal ini akan kami identifikasi, kemudian kami kembangkan menjadi potensi lokal. Bisa saja budaya ini menjadi produk-produk budaya lokal. Seperti halnya kita menekankan, meningkatkan, mengelola budaya-budaya yang ada. Budaya adiluhung, baik yang itu tercermin dengan budaya lokal secara historisnya, secara kulturnya, maka pemerintah berkewajiban hadir untuk melindungi dan mengembangkan, kemudian memanfaatkan potensi ini sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karenanya, kalau hal ini bisa dikelola dengan baik, maka kami meyakini One Krisnata dan Sunarto mampu untuk mengelola hal itu. Oleh karenanya, kami berharap bahwa kearifan lokal menjadi kebijakan pemimpinnya. Oleh karenanya, One Krisnata dengan slogan cerdas berbudi luhur ini yang menjadi pedoman kita. Oleh karenanya budaya-budaya yang ada di Kabupaten Klaten ini, baik dari 26 wilayah kecamatan, ini akan menjadikan potensi yang sangat luar biasa, sehingga kami membawa tabel di sini, Prof. Kami membawa tabel, tapi tidak mungkin saya baca satu persatu, tetapi rangkumannya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih, Prof. Ya. Hadirin yang saya hormati, kita akhiri segmen yang kedua. Kita memasuki sekarang segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang kita sebut sebagai suara masyarakat. Karena terbatasnya waktu, hanya ada 3 kelompok suara masyarakat. Yang pertama dari kelompok usia muda, para pelajar, saudara-saudara kita kelompok difabel dan masyarakat petani. Sesuai dengan urutan, kembali ke Pak Fauzan, Pak Armanto. Kami di sini adalah para pemilih pemula yang akan menentukan pilihannya pada 9 Desember 2015 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Pusat mempunyai dana BOS untuk kita wajib sekolah 12 tahun. Tapi kenyataannya kita belum bisa merasakan dana BOS yang bisa meringankan dalam kita sekolah, tapi kita masih membayar gitu. Jadi sekiranya dana APBD itu bisa juga dialokasikan lebih terhadap bidang pendidikan. Silakan, 2 menit. Ya, terima kasih. Ini menjadi sebuah tantangan buat kami pasangan nomor urut 1 dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan murah. Yang pertama, ini saya serius, kami benar-benar serius dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama menyangkut masalah biaya-biaya yang diberlakukan di masing-masing sekolah. Terkadang saya juga merasa prihatin, Pak. Walaupun pemerintah pusat itu sudah memberikan fasilitas BOS, tapi kenyataan di lapangan masih banyak pungutan dalam bentuk atau bentuk kegiatan yang terkadang itu memberatkan bagi siswa-siswa. Contoh itu menyangkut masalah biaya uang gedung. Nah, ini menjadi semangat kami. Yang pertama, kami akan benar-benar fokus untuk mengalokasikan anggaran pendidikan supaya pendidikan yang ada di Kabupaten Klaten ini akan meningkat kualitas dan mutunya. Dan yang kedua, kami akan lewat anggaran APBD Klaten akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Memang serba dilema. Di sisi lain, APBD Klaten ini sudah kurang lebih sekitar 69,9% terserap
untuk belanja pegawai. Secara otomatis untuk melakukan rekrutmen PNS baru itu kemungkinan besar tidak bisa karena terkena moratorium. Nah, solusi yang paling tepat yang akan kami terapkan yaitu kami akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kesejahteraan guru lewat sertifikasi honorer menika. Nah, karena kami menganggap dengan kami memperhatikan para guru. Ya. Baik. Terima kasih Pak Fauzan. Berikutnya akan kita dengar pertanyaan dari saudara-saudara kita kelompok difabel yang akan dijawab oleh Pak One Pak Sunarto. Mari kita simak bersama. Kabupaten Klaten saat ini sudah memiliki Perda nomor 2 tahun 2011 tentang kesetaraan, kemandirian, dan kesejahteraan difabel. Namun 4 tahun Perda ini masih menyisakan banyak persoalan yang belum bisa diimplementasikan kepada saudara-saudara kami. Salah satu contoh tentang pendidikan, masih banyaknya penolakan calon siswa yang menyandang difabel di sekolah reguler, dan tentang jaminan kesehatan yang masih banyak belum berpihak pada penyandang difabel. Untuk itu kepada pasangan calon, seberapa lama Anda bisa mengimplementasikan secara penuh Perda nomor 2 tahun 2011 ini, dan langkah nyata yang bisa Anda lakukan untuk implementasi Perda ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Darto. Ini kaitannya dengan difabel atau yang di sana disebut handicap. Jadi Perda nomor 2 tahun 2011 itu sudah mengakomodir banyak tentang kebutuhan kaum difabel. Nah, kenapa tidak diimplementasikan setelah 4 tahun? Ini saya tidak bisa menjawab, jujur saja Pak, karena saya tidak di pemerintahan 4 tahun terakhir, tapi ke depan itu menjadi perhatian utama kita. Kenapa? Karena bagaimanapun juga yang namanya difabel ataupun handicap, mereka adalah juga warga negara Indonesia dan mereka mempunyai hak yang sama. Dan kadang terima kasih. Kadang permintaan mereka sebenarnya tidak ingin diistimewakan, hanya dianggap setara. Kalau itu difabel fisik, mereka hanya minta dibantu sarana prasarana. Memang kita ini belum mencapai sarana prasarana kita ini belum ada di semua, terutama di bangunan-bangunan milik pemerintah. Monggo Pak Narto ingin melanjutkan. 40 detik Pak. Ya, kita lengkapi Prof. Difabel di sini spirit dari Perda nomor 2 tahun 2011 ini adalah untuk memberikan kesamaan hak. Oleh karenanya saudara-saudara kita yang kebetulan sekarang difabel, kemudian tadi di video juga diterangkan bahwa ada keterbatasan di dunia pendidikan. Maka ada 2 hal yang meyakini kita, difabel dengan yang berkepribadian atau kebutuhan khusus ini juga kami harus perhatikan. Oleh karenanya ketika kebutuhan ini khusus, maka ada pendidikan yang khusus. Kemudian di struktur di bangunan publik ini juga kita harus berkewajiban menyediakan fasilitas untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari masyarakat petani yang akan dijawab oleh Ibu Hartini dan Ibu Sri Mulyani. Kita simak bersama dari masyarakat petani. Petani kita ini mayoritas di tempat ini masih menderita kemiskinan. Kemudian ada budaya lokal yang mestinya itu dikembangkan, misalnya seperti ucapan syukur ketika sudah bisa menanam padi dengan baik, tersedianya bumi yang alami. Juga ucapan syukur ketika mau panen. Petani sudah melakukan budaya ucapan syukur itu lewat ritual-ritual yang disebut
wiwit. Ini sudah tidak ada di budaya kita, dan ini sebetulnya perlu dikembangkan. Nah, oleh karena itu, kepada Ibu dan Bapak calon Bupati Klaten, kami ajukan pertanyaan, bagaimana Ibu dan Bapak menyikapi keprihatinan yang dialami kami petani ini besok kalau sudah menjadi bupati. Untuk petani miskin, sebenarnya di Kabupaten Klaten untuk petani miskin itu tidak ada. Mungkin para penggarap sawah saja yang dikatakan miskin atau kurang beruntung ini. Langkah ke depan kami kalau diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Klaten untuk para petani, kami akan memberikan bibit unggul yang terbaik. Kami akan mempermudah pupuk kimia ataupun pupuk organik agar para petani-petani ini nanti betul-betul bisa menghasilkan panen yang sangat bagus. Kalau petani sampai kena bencana atau mengalami pusuh, Kabupaten Klaten dengan anggaran APBN telah memprogramkan asuransi usaha tani untuk para petani yang mengalami bencana, baik itu bencana banjir, bencana yang dialami karena hama wereng ataupun tikus yang lainnya. Untuk itu kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian akan selalu memberikan bimbingan teknis kepada para petani agar benar-benar betul bisa menanam pola tanam secara baik dan benar, karena sampai saat ini kadang para petani itu diarahkan dari Dinas Pertanian selalu tidak mau karena mereka merasa tradisiku ya seperti ini. Tapi pada tahun-tahun kemarin Kabupaten Klaten sering mengalami adanya hama wereng dan hama tikus. Ke depan kami betul-betul berupaya ingin mensejahterakan kaum petani dengan memberikan bibit unggul yang terbaik serta akan memberikan pupuk subsidi yang mudah untuk dibeli ataupun diminta oleh para petani tersebut. Matur nuwun. Terima kasih Bu. Ya, tinggal 2 detik. Terima kasih. Kita masuki sekarang segmen yang keempat. Pada segmen yang keempat ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada para pasangan calon untuk saling bertanya, menjawab, dan memberikan tanggapan balik. Satu pasangan calon bertanya kepada dua-duanya. Setelah keduanya menjawab, pengaju pertanyaan bisa menyampaikan tanggapan balik. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 2 menit. Dipersilakan untuk kembali berdiri. Kita mulai dengan memberikan kesempatan kepada Pak Fauzan, Pak Armanto sesuai dengan urutan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 2 dan nomor 3. Mohon para hadirin mohon tenang. Kita menyimak pertanyaan dari Pak Fauzan, Pak Armanto yang ditujukan kepada Pak One, Pak Sunarto, dan Ibu Hartini, Ibu Mulyani. Dipersilakan 1 menit dari sekarang, Pak Fauzan, Pak Armanto. Ya, terima kasih. Pertanyaan kami tujukan kepada Bapak One. Yang pertama, langkah awal apa yang akan Pak One tempuh jika langkah awal apa yang Bapak Ono akan tempuh dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten. Baik, untuk kedua juga, Pak Ono ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Pertanyaannya langsung tajam. Untuk mengurangi kemiskinan masyarakat, itu ada 3 konsep Pak. Pertama, social development by individual. Artinya, social development by individual itu artinya kita
memicu, mendorong masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan. Caranya bagaimana? Memberikan mereka jalan, memberikan mereka kesempatan. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya social development by communities. Artinya kita memberikan kesempatan banyak sekali komunitas-komunitas yang ingin mengentaskan kemiskinan. Beri mereka kesempatan, pihaki mereka. Yang ketiga, terus terang, jelas, maaf Pak, waktunya Anda nutupi baju biru, nutupi waktu Pak. Terima kasih Pak, dari tadi itu. Yang ketiga, pemihakan social development by government. Artinya, pemerintah itu harus ada di sana dalam mengentaskan kemiskinan. Kita bicara usia non produktif, kalau umur 15 sampai 30 tahun kita bisa berikan pekerjaan, Mbak. Tapi kalau umur 82 tahun dan janda, mau dikasih pekerjaan apapun tidak bisa. Disinilah perlunya pemihakan pemerintah harus selalu ada di sana. Jadi tidak serta-merta dengan memberikan pekerjaan atau memberikan bantuan. Jadi kita harus memilah-milah titik permasalahannya terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Masih ada 15 detik, Pak Sunarto ingin memanfaatkan waktu. Oh cukup, baik. Ibu Hartini, Ibu Mulyani silakan menjawab pertanyaan yang sama. Pertanyaan dari Pak Fauzan. Pertanyaan tadi dikhususkan untuk calon nomor 2 Pak? Enggak. Sama? Satu pertanyaan untuk 2 pasangan. Ya. Ya. Pak Fauzan, kira-kira pertanyaannya adalah, kalau Ibu berdua terpilih, apa program konkret Anda untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan? Ya. Langkah kami ke depan untuk mengentaskan kemiskinan, kami akan melanjutkan program dari Bapak Bupati sekarang, yaitu dengan membangun rumah tidak layak huni. Dan selanjutnya kami juga akan memberikan pendidikan gratis dari SD sampai SMA atau disebut dengan wajib belajar 12 tahun secara gratis. Selanjutnya kami juga akan memberikan fasilitas keterampilan kepada para masyarakat miskin tersebut untuk diberikan keterampilan agar mereka betul-betul mempunyai skill, mempunyai keterampilan, sehingga dengan kita berikan keterampilan tersebut, kita juga akan diimbangi dengan memberikan dana agar masyarakat Kabupaten Klaten pinter dan dalam segi keuangan mereka bisa menjalankan bantuan uang yang kami berikan tersebut. Itu Pak Endarto. Ibu Hartini akan menambahkan? Saya menambahkan sedikit untuk mengentaskan kemiskinan, atau saya setelah dipilih untuk calon jadi bupati, yaitu yang pertama tadi pemberian beasiswa tapi bagi siswa miskin. Yang kedua kalinya yaitu bantuan pemugaran rumah tidak layak huni atau RTRH, dan yang ketiga pemberdayaan desa mandiri. Yang keempat, peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Untuk mengurangi pengangguran, yaitu mendorong kemudahan masuknya investasi, kemudian menyediakan informasi lapangan kerja, dan meningkatkan kemitraan kerjasama untuk penyaluran tenaga kerja. Demikian. Baik, terima kasih. Seperti saya sampaikan, Pak Fauzan punya kesempatan 1 menit untuk memberikan tanggapan balik. Mohon menunggu dulu. Ya. Terima kasih. Pada prinsipnya kami sepaham dengan Bapak Ono, Ibu Sri Hartini atau Ibu Sri Mulyani dalam rangka untuk melakukan pembangunan Klaten ke depan yang lebih baik, bertumbuh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi sebuah target utama. Memang pendekatan yang akan kami bangun ada 3: community approach, pendekatan kepada masyarakat dengan berbagai macam pengetahuan, motivasi dan fasilitas yang ada lewat program-program pemerintah. Dan yang kedua, local and regional development approach, yaitu desa kecamatan menjadi pusat pertumbuhan dari